saatnya kita masuk dalam penyembahan, dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita tetap dalam posisi yang terbaik, kita memulai menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Adik-adik yang manis yang ada di rumah, sekarang tiba-tiba kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari semua duduk yang manis dulu. Duduk yang manis, kemudian lipat tangannya, tutup matanya. Karena sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus meminta pertolongan Roh Kudus agar bisa membuat adik-adik mengerti tentang kebenaran firman itu. Mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hingga saat ini Engkau masih memberkati kami, memberkati adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan hari lepas hari kami mau selalu mengundang Tuhan masuk dalam hati kami, menuntun dan membimbing kami, sehingga kami senantiasa menjadi anak-anak yang baik, yang taat dan dengar-dengaran hanya kepada Tuhan semata-mata. Tuhan Yesus, tiba saatnya
kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat cerita firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau buka setiap hati kami, hati adik-adik kami, sehingga mereka bisa menerima kebenaran firman-Mu dan mengerti, dan juga bisa membawa itu ke dalam kehidupan mereka setiap harinya, sehingga mereka menjadi anak yang lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami melalui cerita kebenaran firman-Mu pada hari ini, dan biarlah kami bukan cuma menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang manis, sekarang ceritanya akan Kakak Tina share lewat video. Kalian perhatikan dengan baik apa maksud dan makna dari cerita kebenaran firman Tuhan itu. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus dan para murid-Nya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang yang membawa anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan, kita sudah menonton kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ceritanya? Menarik, ya kan? Sangat-sangat menarik. Apapun yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, itu adalah cerita yang sangat menarik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kalian pasti bertanya, ih, Kakak Tina kok pakai masker? Iya dong. Nah, sekarang kan lagi musim pandemi nih adik-adik. Mengapa kalian ada di rumah? Mengapa kita bersekolah minggu di rumah? Supaya kita menghindari kerumunan, supaya virus tidak gampang mendekat. Nah, makanya kenapa pemerintah kita juga menerapkan agar kita harus memakai masker. Nah, seperti yang Kakak Tina pakai sekarang ini ya, harus pakai masker. Jadi, kalian bisa menjaga diri kalian dari virus. Nah, sekarang karena di sini sudah
tidak ada orang, jadi Kakak Tina lepas maskernya aja biar lebih lega gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang sudah tadi kita nonton bersama-sama. Firman Tuhan itu terambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekarang Kakak Tina mau baca, kalian siapkan Alkitab kalian di rumah dan kita baca sama-sama. Gimana? Sudah menyiapkan Alkitabnya? Yang sudah katakan haleluya. Teriakan haleluya. Yang sudah dapat ya, yang sudah dapat. Sudah ada Alkitabnya, kemudian sudah dapat kebenaran firman-Nya, terambil dari Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Kemudian ketika kalian katakan haleluya. Yang belum dapat ayo cari lagi sampai dapat ya. Nah, sekarang adik-adik yang sudah tahu membaca, bersama-sama dengan Kakak Tina baca kebenaran firman ini ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, adik-adik yang manis-manis yang ada di rumah, tanggal 23 kemarin siapa yang tahu kita memperingati hari apa? Ayo. Siapa yang tahu kita memperingati hari apa tanggal 23 Juli kemarin? Apa? Hari apa? Hari Anak Nasional ya. Jadi kita sebagai anak Indonesia ya, kita harus menjadi anak yang baik, anak yang ramah, anak yang pintar, anak yang cerdas, sehingga kita bisa, jikalau kita sudah dewasa, kita bisa membangun bangsa dan negara ini, mendukung pemerintah kita ya. Jadi kalian harus rajin belajar, rajin, sehingga jikalau kalian besar, cita-cita kalian bisa tercapai. Siapa di sini yang mau jadi dokter? Nah, ada ya? Siapa yang mau jadi presiden? Boleh. Siapa yang larang kalian bercita-cita jadi presiden? Siapa yang ingin jadi insinyur? Jadi apa lagi? Pokoknya banyak sekali cita-cita kalian ya. Karena itu yang harus kalian lakukan adalah rajin belajar dan rajin berdoa biar naik kelas jadi anak yang baik ya. Nah, begitu pula dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi dan bahkan nonton firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus itu sangat mengasihi anak-anak. Mengasihi anak-anak, bahkan ketika murid-muridnya melarang anak-anak datang kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, hei, jangan melarang anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka lah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Nah, adik-adik yang manis yang ada di rumah, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu sangat cinta dan sayang sama anak-anak. Cinta dan sayang anak-anak tanpa membeda-bedakan. Kalau Kakak Tina bilang tanpa membedakan apa? Suku. Ya, kamu mau suku apa? Tuhan Yesus sayang semuanya. Tidak ada kecuali ya. Apalagi agama. Wah, pokoknya Tuhan sayang semua anak-anak dari latar belakang agama apapun. Ya, Tuhan sayang. Apalagi warna kulit. Ayo, warna kulitnya Kakak Tina kayak hitam kecoklat-coklatan ya. Ada yang putih, ada yang kuning-kuning langsat. Pokoknya Tuhan Yesus tidak memandang. Semuanya Tuhan Yesus sayang. Apalagi pekerjaan orang tua. Ya, pokoknya Tuhan Yesus tidak bilang, oh karena kau bapakmu direktur saya sayang sama kau. Oh bapakmu tidak ada di kerjaan saya tidak sayang sama kau. Tuhan Yesus tidak bilang begitu ya adik-adik. Tuhan Yesus sayang semua anak-anak. Pokoknya Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan ya. Tuhan mengasihi semua anak-anak tanpa terkecuali. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak yang ada di rumah maupun di mana saja
pokoknya di seluruh dunia ini tanpa terkecuali. Dan Tuhan Yesus memberkati mereka dalam kehidupan mereka setiap harinya. Karena itu adik-adik yang ada di rumah, kita tetap menjadi anak yang manis, kita tetap menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada siapa? Kepada siapa? Ya, ada yang bilang, oh dengar-dengaran sama kakak pembimbing. Kemudian ada yang bilang, oh dengar-dengaran sama guru di sekolah. Oke. Ada yang bilang, oh dengar-dengaran sama orang tua. Nah, kita juga harus dengar-dengaran sama siapa? Sama Tuhan. Jadi anak yang berguna bagi siapa? Bagi kedua orang tua, berguna bagi bangsa dan negara, berguna bagi Tuhan sendiri. Kemudian mengasihi siapa? Mengasihi sesama manusia, mengasihi orang tua, terlebih harus mengasihi Tuhan, ya. Nah, adik-adik yang manis yang ada di rumah, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini tentang bagaimana Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak tanpa terkecuali, ya. Nah, sekarang kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, ayo. Lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang ngintip-ngintip, ya. Jangan ada yang matanya sebelah tertutup, sebelah terbuka. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Dan juga sekalian kita mau berdoa, siapkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan, ya. Oke, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Mari Tuhan jadikan adik-adik kami menjadi bukan cuma menjadi pendengar, tetapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi mereka dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka tanpa memandang apapun juga. Karena itu Tuhan Yesus, betapa bersyukurnya kami memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan juga kami akan membawa persembahan kami. Berkati persembahan kami, biar persembahan kami ini berguna hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adik-adik kami yang siap memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita mau katakan, amin. Oke, puji Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah berdoa persembahan. Berarti tiba saatnya kita akan memberikan Persembahan. Nanti persembahannya boleh dikumpulkan kepada mama atau papanya. Nanti pada saat kita sudah gereja seperti biasa, persembahannya boleh diberikan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Oke, yuk kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian.
kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami sudah melakukan ibadah kami dan terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan biarlah Tuhan Yesus tetap mengajarkan kami menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Berkatilah adik-adik kami dimanapun juga mereka berada. Berikanlah kekuatan kesehatan kepada mereka beserta dengan kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Dan biarlah Engkau juga tetap memberkati kami, guru-guru pembimbing, dan juga kakak-kakak yang membawakan musiknya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Ini doa kami dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.